Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga, NIM saya 22051666028. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang dimana itu adalah video keterampilan mengajar 2 dengan materi kebangkitan nasionalisme dari Timur. Harapannya teman-teman bisa menyimak video yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Gimana lebarannya kemarin? Banyak seru, Pak. kayaknya. Banyak apa? Oke. Jadi sudah pada tahu kita hari ini mau belajar apa? Materi minggu lalu adalah tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Materi sebelum kita lebaran, ada yang masih ingat? Tentang itu budaya Pak, lupa. Ya. Yang benar adalah kolonialisme. Oke. Jadi mungkin karena peralihan guru kali ya, karena kan semester baru nih, ya kan. Jadi mungkin lupa dan juga lebaran. Tapi kita akan refresh lagi di pertemuan hari ini. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, Zidan silakan pimpin doa sebagai ketua kelas. Oke, Silakan. sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa masing-masing, berdoa dulu. Berdoa dulu. Baik. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Istiqomah, Pak. Oke, kenapa? Nih, Sakit, Pak. Ya. Ya. Mudah-mudahan istiqomah teman kalian bisa segera sembuh dan di pertemuan selanjutnya mungkin mudah-mudahan bisa untuk gabung pelajaran. Oke? Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai nasionalisme dari Timur. Tapi sebelum itu kita akan refresh sedikit lah. Di pertemuan sebelumnya kalian udah belajar mengenai kolonialisme dan perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas dari dimensi yang lain, yaitu adalah dimensi di Asia itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas dan nanti Bapak juga akan, setelah Bapak menjelaskan, nanti Bapak akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Lalu nanti kita presentasi dan di akhir nanti kita akan menyimpulkan. Nah, tujuan pembelajaran ini sebenarnya adalah hari ini untuk membuat kalian itu bisa untuk menjelaskan bagaimana kesinambungan antara nasionalisme di Asia, bukan hanya di Indonesia. Nasionalisme di Asia itu mempengaruhi kemerdekaan kita. Nah, kita nanti akan bahas. Nanti di akhir Bapak harapkan ada yang menyimpulkan dan mampu untuk menjelaskan bagaimana sih nasionalisme Asia itu mempengaruhi kemerdekaan kita. Oke. Oke, baik. Sebelum kita masuk, Bapak akan menanyakan pertanyaan pemantik nih. Pernah nggak sih kalian membaca seutas kisah atau ya seutas kisah dari teman kalian gitu? Teman kalian misalkan ada kisah yang sangat menginspirasi kalian dan ngebuat kalian itu bersemangat. Kalian pernah nggak ngerasa bersemangat juga terhadap kisah teman kalian itu? Pernah kan? Pasti pernah kan? Teman kita semangat dan kita jadi ikut semangat juga gitu, gara-gara dengar kisah dia. Nah, itulah yang terjadi di Asia. Ada banyak kisah yang saling menginspirasi pada akhirnya, yang pada akhirnya kemerdekaan satu negara itu menginspirasi negara-negara yang lain. Nah, itulah mungkin kira-kira yang akan kita bahas. Oke, pertama kita akan bahas dulu nasionalisme itu apa gitu. Mungkin teman-teman udah banyak lah ya, kita udah belajar di PKN juga nasionalisme itu apa. Tapi di konteks sebelum kemerdekaan, ya banyak yang mendefinisikan bagaimana nasionalisme itu. Tapi yang bisa kita sepakati hari ini adalah nasionalisme, khususnya sebelum kita merdeka dan sebelum bangsa-bangsa Asia merdeka, itu adalah
rasa di mana kita itu ingin bebas dari belenggu penjajahan kolonial. Nah, rasa itulah yang sama di setiap negara di Asia. Nasionalisme itu, oke. Jadi bukan dalam artian seperti sekarang yang dimana nasionalisme itu adalah bagaimana keinginan kita untuk bernegara dan segala macamnya, tapi di konteks masa lalu bahwa nasionalisme itu adalah perasaan kita di mana kita bersama-sama ingin lepas dari belenggu itu, ingin setara seperti itu. Oke, nah kita akan masuk. Ada beberapa tokoh yang Bapak akan kenalkan. Oke, pertama adalah komunitas Jawi. Jadi komunitas Jawi ini salah satu pionir dalam bagaimana kemerdekaan Indonesia itu, bagaimana perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia begitu. Nah, bisa anak-anak lihat bagaimana mereka itu adalah orang-orang, para intelektual yang terkumpul di Kairo, Mesir, dan akhirnya kembali untuk memperjuangkan bangsanya. Yang kedua adalah Mahatma Gandhi. Pasti tahu dong Mahatma Gandhi. Ya, seorang manusia yang sangat dikenal di seluruh dunia melalui kesabarannya, melalui cara perjuangannya yang revolusioner, yang mana pada hari itu membawa India lah pada akhirnya, dan sampai sekarang dia masih relevan. Yang ketiga adalah Sun Yat-sen. Ini kita udah tahu juga, sering mungkin anak-anak dengar, kalian dengar, pemimpin revolusi Tiongkok. Jadi dia adalah orang yang mendirikan Republik Tiongkok pada 1912 seperti itu. Dan yang terakhir adalah Jose Rizal. Nah, ini sangat romantis ya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia melakukan revolusi itu melalui sastra, dan itu menginspirasi masyarakat Filipina, dan sampai sekarang pun juga masih relevan gitu. Oke. Jadi inilah tokoh-tokoh yang yang anak-anak yang kalian harus pahami, mengerti, karena ini penting nanti juga sebagai bahan ujian. Nah, setelah kita udah lihat nih, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi nanti masing-masing kelompok itu ngebahas satu tokoh ini atau satu komunitas. Jadi nanti kalian bisa untuk presentasikan sama kelompok, lalu nanti perwakilan maju ke depan. Oke, siap semua? Siap. Oke, bagus. Oke, pertama. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Oke, 2 menit untuk kalian berdiskusi, silahkan. Tidak usah buka HP ya, karena tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi kalian diskusi sama teman-teman. Mungkin ada yang paham komunitas Jawi atau yang lain gitu. Silakan. Bagaimana? Aman? Tidak? Aman ya? Ada yang bertanya? Aman ya? Oke. Oke, sisa 45 detik lagi. Bapak hitung loh ya, pakai stopwatch Bapak. Nah, jadi tidak ada korupsi waktu.
Oke. Anak-anak, waktunya udah habis. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok maju untuk menjelaskan bagaimana hasil pencariannya terhadap nama-nama itu dan apa kaitannya sama kemerdekaan kita itu. Silakan setiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusinya. Ya, dari kelompok satu dulu mungkin ya, dari komunitas Jawi, lalu yang terakhir ke dari Rizal. Silakan. Membacakan hasil diskusi dengan kelompok satu ini mengenai komunitas Jawi. Yang pertama, peran dari komunitas Jawi yakni merujuk pada para ulama dan pelajar asal Nusantara, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain yang belajar agama di Mekah dan kota-kota penting di Timur Tengah seperti Kairo dan Istanbul. Di sana mereka bersekutu dalam pemikiran Islam modern dan reformis dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran ini menekankan pada pembaruan tajuk, penolakan terhadap taklid buta, dan pentingnya ijtihad untuk menjawab tantangan modern termasuk kolonialisme barat. Terus pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia yakni menjadi penggerak perubahan sosial dan keagamaan di Indonesia serta membentuk organisasi seperti Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, silakan. Oke, jadi kelompok 2 kami mengambil tokoh Sun Yat-sen dari Tiongkok. Adapun perannya Sun Yat-sen di negaranya, Sun Yat-sen ini merupakan tokoh revolusioner yang sangat penting dalam sejarah modern Tiongkok. Ia dikenal sebagai bapak bangsa karena berhasil memimpin gerakan yang memulihkan kekuasaan feodal dinasti Qing melalui revolusi Xinhai pada tahun 1911. Sebagai pendiri Republik Tiongkok dan Partai Kuomintang, Sun memperjuangkan transformasi Tiongkok dari kerajaan feodal menjadi negara republik modern. Ia memperkenalkan 3 prinsip rakyat, yaitu Sanminchui atau nasionalisme untuk melawan dominasi asing. Yang kedua, demokrasi untuk pemerintahan rakyat, dan yang ketiga, kesejahteraan rakyat untuk keadilan sosial dan ekonomi. Adapun pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia, gagasan dan perjuangan Sun Yat-sen menjadi sumber inspirasi bagi kaum pergerakan di Asia termasuk Indonesia. Sun mewakili contoh nyata bahwa sebuah bangsa Asia dapat menggulingkan kekuasaan kolonial atau feodal dengan kekuatan rakyat dan semangat nasionalisme. Pemikiran Sun Yat-sen tersebar luas di kalangan pergerakan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda yang juga menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan Indonesia. Organisasi seperti Tionghoa, Kekoan, dan tokoh-tokoh seperti Lian Kontian mengambil inspirasi dari perjuangan Sun Yat-sen. Di sisi lain, struktur partai dan pendekatan organisasi modern yang dilakukan Kuomintang memberi contoh bagi partai-partai Indonesia yang tumbuh kemudian. Oke, tepuk tangan kembali untuk kelompok dua. Nah, kita langsung kelompok 3 ya. Kelompok 3 kami mengambil Mahatma Gandhi. Jadi perannya di negara sendiri, Gandhi adalah pemimpin spiritual dan politik yang menjadi simbol utama perlawanan terhadap kolonialisme Inggris. Dialah yang mengembangkan filosofi Satyagraha, yaitu keteguhan dalam kebenaran, dan ahimsa, yaitu tanpa kekerasan, yang menjadi dasar strategi perlawanan sipil secara damai. Gandhi memimpin gerakan Salt March Swadeshi, yaitu penggunaan produk dalam negeri dan berbagai kampanye boikot terhadap produk Inggris. Ia juga yang menolak pembalasan terhadap kekerasan dengan kekerasan dan lebih memilih perlawanan moral secara luas dan masif. Adapun pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu Gandhi menjadi tokoh panutan internasional yang menunjukkan bahwa kolonialisme bisa dilakukan dengan cara damai dan bermartabat. Para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Syahrir, dan Muhammad Hatta mempelajari perjuangan Gandhi sebagai model panutan. Dalam fase awal perjuangan pendekatan non kooperatif dengan pemerintah kolonial seperti yang diprakarsai oleh Partai Nasional
Geraha. Bahkan setelah proklamasi pun perjuangan diplomatik dan politik untuk mempertahankan kemerdekaan juga banyak dipengaruhi oleh pendekatan moral dan politik yang dirintis oleh Gandhi. Baik, itu saja dari kelompok 3. Oke. Kami dari kelompok 4 mengambil Jose Rizal dari Filipina. Adapun perannya di negaranya, Jose Rizal adalah tokoh intelektual dan nasionalis Filipina yang menentang penjajahan Spanyol lewat jalur tulisan dan pemikiran. Melalui novel-novelnya seperti Noli Me Tangere dan El Filibusterismo, ia mengkritik tajam praktik ketidakadilan, korupsi, dan dominasi gereja kolonial. Meskipun tidak pernah mengangkat senjata, Rizal dianggap ancaman bagi pemerintah kolonial dan akhirnya dieksekusi pada tahun 1896. Kematiannya memicu kemarahan rakyat dan mendorong perjuangan bersenjata yang telah melahirkan revolusi Filipina. Adapun pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia, Jose Rizal menjadi simbol penting bagi intelektualisme dalam perjuangan nasionalisme. Karya-karyanya menunjukkan bahwa pena bisa menjadi senjata ampuh melawan tirani. Para pelajar dan pemuda Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda juga mengikuti jejak Rizal dalam menyebarkan gagasan kemerdekaan melalui tulisan, majalah, dan forum internasional. Semangatnya juga terlihat dalam gerakan pendidikan seperti Taman Siswa yang dipelopori Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan digunakan sebagai alat kesadaran politik dan kebangsaan. Mungkin itu saja dari Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah hadir. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Jadi tadi kita udah ngebahas ya bagaimana presentasi kalian, bagaimana pengertian kalian terhadap nasionalisme kebangkitan itu dari timur gitu. Sekarang karena udah mau berakhir, Bapak mungkin ingin satu orang yang bisa untuk menyimpulkan apa hasil kita hari ini. Tidak usah panjang-panjang, tapi yang penting bisa dipahami lah. Oke, ada yang mau? Oke, boleh Narifki, silakan. Dari pelajaran hari ini yang saya rasa sudah dapatkan adalah bahwa dengan kebersatuan dan kebersamaan pada tujuan kita yang tadinya menuju ke arah yang lebih baik bisa dilaksanakan dan bisa direalisasikan bersama-sama sih Pak. Itu sih yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita karena nggak mau menyampaikan kesimpulan gitu. Oke, karena waktunya udah mau habis, anak-anak, kita bakal lanjutkan pertemuan di minggu depan. Kita tetap masih di materi ini, tapi mungkin nanti kita akan lakuin pendekatan yang lebih beda gitu. Oke, jadi mohon maaf bila di pembelajaran hari ini Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan, dan juga sekaligus Bapak ingin meminta maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu semangat untuk belajar. Dan sebelum kita akhiri dan berdoa, kita tepuk tangan dulu buat diri kalian, karena udah sangat mau untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh dan sangat antusias. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya, Najila. Oke, sebelum kita masuk ke kelas ini, mari kita berdoa agar kita dapat masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak berarti. Baik, selamat siang, sampai jumpa semuanya, sehat selalu. Siang, Pak. Baik teman-teman, gimana videonya? Semoga teman-teman pada bisa mengambil apa yang baik dan mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.